warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, serta tetap semangat. Bertemu kembali dengan Ibu Mawar. Kita akan belajar bersama membahas materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2. Masih di bab 6 tata surya. Kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk bab 6. Akan membahas tentang peristiwa gerhana. Buku yang kita gunakan masih menggunakan buku ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan terjadinya gerhana bulan. Yang kedua, mampu mendeskripsikan terjadinya gerhana matahari. Yang ketiga, lakukan pengamatan fase bulan dan terjadinya gerhana dengan benar. Baik, pernah kalian menyaksikan peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan? Menurut kalian, mengapa gerhana dapat terjadi? Baik, untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan Ibu berikut. Gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi pada sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana dibagi menjadi dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan sendiri dikenal ada tiga. Pertama, gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Sedangkan untuk gerhana matahari juga dibagi tiga. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari bulan, dan gerhana matahari cincin. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Keadaan ini menunjukkan bahwa gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada saat bulan purnama. Secara geometri digambarkan seperti ini untuk peristiwa gerhana bulan. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang sama. Ya, bisa dilihat pada gerhana bulan, bagian bulan sebelah kiri atau sebelah timur yang akan tertutup terlebih dahulu, kemudian berakhir pada bagian sebelah kanan atau sebelah barat. Ya, bisa dilihat posisi matahari, bumi dengan bulan. Bulan ketika memasuki wilayah penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Bulan masih terlihat meskipun samar. Kemudian ketika bulan sudah berada pada daerah umbra, maka akan terjadi gerhana matahari total. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi bila lintasan peredaran bulan dan ekliptika berimpitan. Pada saat bulan dan matahari itu beroperasi bertentangan. Hal itu terjadi karena bayangan seluruhnya masuk ke dalam umbra. Umbra itu adalah kerucut bayangan inti bumi. Gerhana bulan parsial. Gerhana bulan parsial atau sebagian terjadi jika sebagian saja dari bulan masuk ke dalam umbra bumi. Tetapi bila bulan hanya memasuki bayangan penumbra saja, maka tidak akan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan parsial
dapat terjadi setelah atau sebelum gerhana bulan total terjadi. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra atau sebagian terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi. Warna hampir sama dengan warna bulan yang cerah. Pada gambar terlihat, ketika gerhana bulan total, warna bulan akan terlihat kemerah-merahan. Semakin tinggi polusi udara, maka warna bulan akan terlihat lebih merah. Untuk gerhana bulan sebagian, hanya sebagian bulan yang terlihat meskipun bulan purnama. Begitu juga dengan gerhana bulan penumbra. Bayangan bulan atau cahaya bulan tetap nampak, tapi tidak seterang bulan purnama pada biasanya. Baik, sahabat Kukar Pintar, ada beberapa hal penting dari gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan hanya akan terlihat pada bulan purnama dan bulan berada pada jarak 12 derajat dari simpul. Yang kedua, pada gerhana bulan, bagian bulan sebelah kiri atau timur yang akan tertutup terlebih dahulu, kemudian berakhir pada bagian sebelah kanan atau sebelah barat. Pada gerhana bulan total, seluruh peristiwa berlangsung kurang lebih 220 menit, 2 kali 60 menit untuk 2 kali gerhana parsial, dan 100 menit berlangsungnya gerhana bulan total. Pada gerhana bulan, gejalanya dapat dilihat di seluruh bagian bumi pada waktu itu pada daerah yang dapat melihat bulan. Bagian bulan yang tertutup memang tidak memberi cahaya, sebab kita tahu bersama bulan tidak memiliki cahaya, hanya merefleksikan cahaya matahari. Sekarang kita masuk ke gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi bila posisi bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bagian bumi tidak mendapatkan cahaya matahari. Perlu diingat, gerhana matahari hanya terjadi pada siang hari. Oke, bisa dilihat posisi matahari, bumi, bulan berada di tengah. Bulan akan menutupi cahaya matahari yang akan sampai ke bumi. Nah, untuk titik bayangan inti itu yang disebut dengan umbra. Bagian umbra ini akan mengalami gerhana matahari total. Sekarang kita bahas gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi jika bayangan inti atau umbra bulan jatuh ke bumi. Daerah-daerah di bumi yang terkena bayangan umbra tidak dapat melihat matahari sama sekali. Daerah itu mengalami gerhana matahari total. Gerhana matahari total disebut juga gerhana matahari sempurna. Berlangsung sekitar 6 menit. Pada saat gerhana matahari total, matahari tetap memancarkan cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata. Namun, jika dilihat akan membahayakan mata. Baik, sahabat Kukar Pintar, Ibu menampilkan sebuah skema, sebuah gambar sederhana yang menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari. Bisa dilihat posisi bumi dengan matahari dihalangi oleh bulan sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Bagian umbra yang tertutupi itulah yang akan terjadi gerhana matahari total, sedangkan untuk yang berada di daerah penumbra biasanya hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian. Sekarang gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada saat bumi berada di dalam daerah bayangan penumbra bulan. Pada saat terjadi gerhana, masih ada bagian matahari yang terlihat. Karena bayangan kabur lebih luas daripada bayangan inti, maka gerhana matahari sebagian juga terjadi lebih lama dibandingkan dengan gerhana matahari total. Ya, di sini Ibu tampilkan geometri gerhana matahari sebagian jika dilihat dari samping bidang ekliptika. Pada gambar tersebut,
Bayangan yang mengenai bumi hanyalah penumbra. Jika begini kejadiannya, maka yang terjadi di bumi hanyalah gerhana matahari sebagian. Sekarang gerhana matahari yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat bayangan bulan berada pada jarak terjauh dari bumi. Akibatnya, bayangan umbra tidak dapat mencapai bumi. Bisa dilihat bagaimana posisi jarak antara bumi, bulan, dan matahari. Aku menyimpulkan di sini tentang terjadinya gerhana matahari. Konsepnya mudah saja. Siapa yang berada dalam bayangan umbra, maka akan dapat melihat gerhana matahari penuh atau total. Siapa yang berada dalam bayangan penumbra, maka akan melihat gerhana matahari sebagian. Berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, kedudukan bulan matahari ketika gerhana matahari cincin ialah bulan berada lebih dekat dengan matahari yang menyebabkan bayangan umbra difokuskan kepada satu titik yang tidak sampai ke permukaan bumi. Titik fokus umbra ini akan membentuk satu bayang baru, yaitu bayang antumbra. Siapa yang berada dalam bayang antumbra akan melihat gerhana matahari cincin. Baik sahabatku Karpintar, untuk lebih memahami konsep terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, silahkan simak video berikut ini. Gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutup sebagian atau seluruhnya oleh objek lain yang melintas di depannya. Objek tersebut akan menutup cahaya sehingga matahari atau bulan akan nampak gelap sebagian atau seluruhnya. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan di antara matahari dan bumi, serta matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru. Bumi memasuki bayang-bayang bulan, atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Meski bulan lebih kecil dari matahari, namun bayangan bulan akan membesar dan menutup sebagian permukaan bumi yang sehadap dengan bulan dan matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan posisi bayangan yang dihasilkan. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah umbra bulan. Gerhana matahari total terjadi saat matahari benar-benar tertutup dengan sempurna oleh bayangan bulan. Bayangan umbra bulan melewati tepat tengah matahari dan menghalangi semua cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Saat terjadi gerhana matahari total, kita dapat melihat korona matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bayangan bulan tidak benar-benar membuat permukaan bumi jadi gelap sempurna. Hal ini terjadi karena piringan bulan tidak menutup secara sempurna piringan matahari yang tampak dari bumi. Saat ini terjadi, bayangan penumbra yang mengenai bumi bukan bayangan utama seperti saat terjadi gerhana matahari total. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi karena ukuran bulan yang tampak dari bumi lebih kecil dari ukuran matahari. Hal ini mengakibatkan tidak semua cahaya terhalangi oleh permukaan bulan.
Bayangan yang menimpa bumi hanya sebagian saja, dan di langit akan terlihat lingkaran seperti cincin cahaya dari permukaan matahari yang masih nampak dari bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan memasuki bayang-bayang bumi sehingga cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di penumbra dan umbra bumi. Gerhana bulan dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat bulan berada di umbra bumi. Gerhana bulan total terjadi saat bayangan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan. Gerhana bulan total akan membuat bulan nampak menghilang perlahan dan akhirnya menjadi hitam sempurna. Saat terjadi gerhana bulan total, bulan berada pada daerah bayangan umbra bumi. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan sebagian berada di daerah penumbra bumi dan sebagian lagi berada di daerah umbra bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi saat tidak semua permukaan bulan tertutup bayangan bumi. Sebagian permukaan bulan berada di zona bayangan umbra bumi dan sebagian lagi di daerah penumbra bumi. Bulan yang berada pada penumbra akan nampak remang-remang, tidak gelap sempurna. Gerhana bulan penumbra. Ketika bulan berada di daerah penumbra bumi disebut gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat seluruh permukaan bulan berada pada zona bayangan penumbra bumi. Karena berada pada penumbra seutuhnya, maka permukaan bulan tidak gelap sempurna. Tetapi bulan cenderung terlihat suram dan masih terlihat bentuk bulat dari bulan. Ya, bagaimana? Sudah lebih memahami? Sekarang Ibu menampilkan gambar fase terjadinya gerhana matahari. Mulai dari hanya sebagian tertutup total, kemudian terbuka, dan akhirnya matahari terlihat sempurna kembali. Dan ingat, total hanya terjadi kurang lebih 6 menit. Oke, ini gambar jika diambil dari satelit, bagian bumi yang terkena efek gerhana matahari. Jadi hanya daerah yang terkena titik umbra tadi. Baik, sahabat Kukar Pintar, setelah mendengar pemaparan dan melihat cuplikan video tadi, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Dan apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Untuk pendalaman, seperti biasa, Ibu meminta kalian membuat mind mapping menggunakan kata kunci gerhana bulan, gerhana matahari, serta Ibu harap kalian menambahkan kata kunci tersebut dengan kata kunci yang relevan atau sesuai dengan materi kita. Bentuknya pun silahkan kalian kembangkan sebagus dan sekreatif yang kalian mampu. Sebagai sumber referensi, dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu tetap menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Serta Ibu tetap mengambil beberapa sumber dari internet. Sahabat Kukar Pintar, demikian penjelasan dan pemaparan Ibu yang singkat. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang terjadinya gerhana matahari dan bulan. Jika ada yang salah, Ibu mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.